Jika diibaratkan sebuah benda, sesuatu yang berharga itu sudah pasti dijaga dan dirawat. Bukan berarti menyamakan seorang perempuan seperti sebuah benda ya. Tapi perempuan wajib tahu nih, alasan kenapa dia harus menjaga dan merawat tubuhnya, terutama bagian kewanitaannya. Yuk kita langsung dengarkan dari ahlinya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Dewi Rumiris Ulibasa L. Tobing, seorang dokter spesialis kandungan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Nutrisi Keluarga, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat secara luas tentunya. Halo sahabat sehat. Saya Dr. Dewi Rumiris SPOG, dokter kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak ASI, Jakarta Selatan. Kalau kita tidak menjaga kebersihan di bagian kewanitaan atau di vagina, besar kemungkinan nanti akan menumpuk bakteri atau jamur. Jadi sebetulnya di dalam vagina itu sendiri atau di bibir luarnya sebetulnya itu ada kuman-kuman ya, seperti sewajarnya seperti di kulit kita ya. Akan tetapi kalau misalnya kita rajin membersihkan ya, kemudian juga kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik ya, itu kuman-kuman tersebut tidak akan menimbulkan penyakit. Itu memang kuman-kuman yang menjaga supaya kuman dari luar yang bisa menyebabkan penyakit itu tidak sampai masuk ke rahim ya. Jadi bisa seperti tentara lah, di stop di vagina saja gitu ya. Jadi satu, kalau kita tidak rajin menjaga kebersihan, kuman-kuman komensal ya namanya, sebetulnya kuman-kuman yang biasanya ada di vagina itu bisa berlipat-lipat jumlahnya dan akan menimbulkan infeksi. Kemudian bisa juga kalau misalnya kuman itu berasal dari luar ya, tapi biasanya ini dinamakan sexual transmitted disease atau kuman yang ditularkan melalui hubungan seksual gitu. Jadi pada intinya kalau kita tidak rajin menjaga kebersihan, maka kemungkinan besar akan menjadi infeksi. Infeksi ini bisa ringan, misalnya hanya keputihan, kemudian timbul bercak-bercak ya di celana, perasaan gatal, perasaan ada bau yang kurang nyaman. Tapi kalau makin lama makin berat seperti tadi, bisa menimbulkan infeksi di rahim ya. Kalau misalnya infeksi di rahim, kadang-kadang timbul nyeri haid seperti itu, kemudian nyeri terus-terusan di perut bawah, bisa juga menular ke saluran kencing, menjadi infeksi saluran kencing. Nah yang terberat kalau misalnya sampai saluran telur menderita infeksi juga sehingga terjadi perlengketan, nah ini bisa menyebabkan kesulitan untuk punya anak. Oke, untuk menjaga kebersihan bagian kewanitaan ya atau vagina sebetulnya cukup membersihkan bagian luar, artinya di bibir vagina luar atau kalau istilah kedokteran labia mayora ya, dan bibir vagina dalam atau labia minore. Itu cukup dibersihkan dengan sabun biasa pada saat mandi pagi, mandi sore, dan pada saat buang air kecil ya. Sebetulnya tidak dianjurkan untuk membersihkan sampai ke bagian dalam melewati lubang vagina ya, apalagi kalau misalnya sahabat sehat belum menikah. Kalau tisu antiseptik itu bisa dipergunakan untuk bagian luar, misalnya di bibir luar, kemudian sampai ke sela paha seperti itu ya. Tapi kalau misalnya zat-zat yang ditambahkan ya macam-macam ya, sekarang kan banyak produk untuk membersihkan vagina, sebetulnya tidak disarankan untuk sampai masuk ke dalam vagina ya, karena sebetulnya vagina itu memang harus suasananya asam, jadi baunya memang agak asam gitu ya. Kalau banyak zat-zat yang dari luar yang artifisial, nanti keasaman vagina itu akan berkurang ya, sehingga pertahanan vagina itu terhadap kuman-kuman yang dari luar malah akan berkurang gitu. Jadi sebetulnya secara sederhana dibersihkan cukup dengan sabun biasa, kemudian dikeringkan, itu sebenarnya sudah cukup.
Jadi sebetulnya kalau golden period kuman, artinya kuman itu bertumpuk kemudian masuk ke dalam jaringan tubuh, baik melalui vagina, kulit, atau mukosa vagina ya, selaput lendir vagina, itu kira-kira 6-8 jam ya. Jadi kalau 6-8 jam itu udah wajib banget diganti, kemudian dibersihkan, dikeringkan ya. Tapi kalau misalnya kita sedang haid sedang banyak ya, mungkin tidak perlu menunggu sampai 6-8 jam. Kalau misalnya terasa sudah penuh gitu ya, itu bisa segera diganti. Ya, sebetulnya mungkin tergantung cuaca ya, tergantung iklim di mana kita berada. Nah, betul sekali kalau misalnya di daerah kewanitaan itu memang cenderung lembab kan gitu ya, apalagi kalau misalnya dalam perjalanan atau kita sering buang air kecil. Memang kalau celana dalam yang berbahan dasar katun itu lebih menguntungkan ya, karena lebih menyerap keringat. Apalagi kalau misalnya tinggal di iklim tropis ya, atau dalam musim panas seperti itu. Pemakaian celana jeans yang ketat memang satu bisa sering menimbulkan gesekan ya, apalagi kalau misalnya berat badannya agak berlebih. Nah, karena pergesekan itu bisa saja timbul sebetulnya luka-luka ya mikroskopis ya, maksudnya nggak kelihatan sih luka gitu ya, tapi akhirnya jadi pertahanan kulit terhadap kuman juga jadi berkurang. Nah, biasanya yang sering berakibat itu sebetulnya terhadap jamur ya, namanya Tinea corporis yang biasanya nanti suka menyerang selangkangan. Itu memang dicetuskan dengan suasana yang lembab seperti tadi kan. Kalau jeans juga kan bahannya tebal ya, jadi cenderung lembab, cenderung kurang ventilasi seperti itu. Jadi memang tidak dianjurkan sih kalau terlalu sering atau malah tiap hari ya memakai jeans yang ketat. Biasanya bekerja dengan baik kalau misalnya tubuh kita juga cukup antioksidan ya. Antioksidan itu biasanya diperoleh dari buah-buahan, terutama buah-buahan yang berwarna ya, misalnya tomat, pepaya, semangka dan sebagainya. Nah, sebetulnya semua buah juga bagus ya, jadi bisa diselang-seling makannya supaya semua kandungan vitamin juga dapat kita terima ya. Kemudian tentu saja mineral dari sayur-sayuran ya, misalnya dari sayur hijau kan Fe ya, kemudian dari makanan-makanan yang lain misalnya salmon dan sebagainya, ikan-ikan itu vitamin D ya. Jadi ya memang faktor nutrisi ini akan sangat berpengaruh supaya imun kita itu juga tinggi, termasuk tentara ya, tentara imun kita yang ada di vagina gitu. Nah, untuk imun ini juga menjaga imun ini juga perlu protein yang tinggi ya, seperti misalnya protein hewani, ayam, daging, telur ya, atau nabati, tahu, tempe gitu. Jadi semua itu akan memperkuat dari kekebalan tubuh kita, imunitas kita, sehingga nanti kita tidak terserang infeksi ya, dimana infeksi itu salah satu gejalanya adalah bau tadi ya, bau, gatal, keputihan, perasaan nyeri gitu. Dengan kebersihan vagina, infeksinya mungkin infeksi komensal ya, terutama mungkin sangat berpengaruh pada ibu hamil gitu, karena pada ibu hamil itu memang kekebalan tubuhnya juga sedikit menurun ya. Itu memang alamiah karena harus mengakomodasi benda asing, yaitu sperma dari suami. Nah, kalau misalnya kebersihan vaginanya itu tidak diperhatikan, bisa menimbulkan ketuban pecah, lahir prematur gitu ya. Nah, tapi kalau ke arah kanker mulut rahim, itu evidence base-nya lain ya. Penyebabnya itu tidak hanya cuman kebersihan seperti yang tadi sudah kita bahas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam sehat keluarga Indonesia.